Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu soal penilaian akhir tahun ya. Untuk kelas 4 tema 9 bagian ke-1. Yang mana bagian ke-1 ini terdiri dari muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Soal-soal ini berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru, yaitu kurikulum yang sedang digunakan saat ini. Baik, sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP dan klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Nah, berikut ini merupakan hak kita terhadap lingkungan adalah, nah ini hak ya, ada hak, ada kewajiban. Baik, kita lihat pilihan jawabannya. A. Membersihkan lingkungan dari sampah. B. Menerapkan perilaku hemat energi. C. Menikmati lingkungan segar. D. Menjaga sungai tetap bersih. Nah, kalau yang nama hak, ya, itu yang sesuatu yang pantas kita terima ini ya, atau yang kita nikmati. Nah ini jawabannya C. Sekarang nomor 2. Nah ini, yang bukan kewajiban kita terhadap lingkungan adalah, yang bukan kewajibannya ya. A. Menjaga hutan agar tidak gundul. B. Menggunakan energi seperti listrik. C. Menerapkan perilaku hemat energi. D. Mengurangi polusi udara. Nah ini jawabannya ini B ya, hanya menggunakan saja ya. Kita harus jangan hanya bisa menggunakan saja, tapi harus dengan hemat energi. Sikapnya sikap hemat energi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Membuang sampah pada tempatnya. Sikap yang ditunjukkan Adi merupakan cerminan sikap ini Adi ya, tadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, sikap yang ditunjukkan Adi ini merupakan cerminan sikap apa? A. Hak kita terhadap lingkungan. B. Kewajiban kita terhadap lingkungan. C. Tanggung jawab kita terhadap sampah. D. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ini awas, pilihan jawabannya agak mirip-mirip dan pilih yang paling benar ya. Nah, jawabannya ini kewajiban ya. Membuang sampah itu mau tidak mau ini kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Sikap kita sebagai siswa sekolah yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah A. Menengok teman sekelas yang sedang sakit. B. Mengajak teman untuk berkelahi. C. Tidak mau melaksanakan piket kelas. D. Menjahili adik sampai menangis. Oh, ini yang paling tepat ini ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini menengok orang yang sakit. Jadi meskipun teman kita dalam keadaan sakit, ya kita harus menengoknya. Ya. Baik, itu salah satu cara atau sikap untuk menjaga atau yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Sekarang nomor 5. Berikut ini merupakan kewajiban sebagai warga negara ya, kewajiban. A. Menjunjung hukum, menjaga kelestarian lingkungan, menjunjung pemerintahan, mengikuti pendidikan dasar. B. Membayar pajak, menjaga kelestarian lingkungan, menjunjung hukum, mengikuti sekolah sampai sekolah dasar. C. Membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, mengeluarkan pendapat. Nah ini yang D-nya, menjunjung hukum, menjaga kelestarian lingkungan, menjunjung pemerintahan, mengikuti pendidikan dasar, beragama, dan beribadah. Nah awas, ini bercampur dengan hak ya. Nah yang paling tepat ini adalah ini ya. Jawabannya A. Nah ini mengikuti pendidikan atau mengikuti sekolah sampai sekolah dasar ini kurang tepat, karena kewajiban kita itu mengikuti pendidikan dasar 9 tahun ya, SD sampai SMP. Itu wajib ya, mau tidak mau harus dilaksanakan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar ditunjukkan dengan cara A. Membuang sampah sembarangan. B. Tidak mengikuti kerja bakti. C. Melakukan reboisasi. D. Melakukan penebangan liar. Nah ini salah satu contoh sikap menjaga kelestarian lingkungan, ini melakukan reboisasi ya, penanaman kembali hutan yang gundul.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. B. Menggunakan energi secara berlebihan. C. Tidak melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian air. D. Belum menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini jawabannya ini A, ya, teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Jadi jangan hanya menggunakan teknologi saja, tapi teknologinya yang ramah lingkungan, yang tidak merusak lingkungan. Baik, ini nomor 8. Melakukan kegiatan reboisasi merupakan kewajiban terhadap sumber daya alam. Contoh kegiatan reboisasi, ya ini salah tulisnya. Contohnya apa? Nah, ini menanami hutan yang gundul, ya. Jadi ditanam kembali. Nomor 9. Memanfaatkan sumber daya alam dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dan tidak langsung. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung. Nah, ini yang tidak langsungnya. Apakah A. Petani memanen padi di sawah, B. memetik kelapa dari pohonnya, C. memasak ikan hasil memancing di kolam, D. bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Nah, ini jawabannya bahan bakar, karena bahan bakar ini memanfaatkannya terlebih dahulu diolah, ya, seperti minyak bumi tidak langsung bisa digunakan ke motor, tapi harus diolah dulu menjadi bensin, ya. Jadi baru bisa digunakan. Nah, ini artinya pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung. Kalau masak ikan, metik kelapa, petani memanen di sawah itu langsung. Baik, kita langsung ke nomor 10. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk dalam kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya adalah A. Melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan secara rutin, B. Melaksanakan ronda malam, C. Melaksanakan reboisasi di sekitar tempat tinggal, D. Mengelola sampah dengan baik. Nah, yang tidak termasuk ke dalam kerjasama, ya, warga masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini jawabannya ini ronda malam. Nah, ini bukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tapi untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, ini untuk nomor, ya, selanjutnya silakan diperhatikan. Ini ada format wawancara dari nomor 11, ya, nanti isinya dari sini. Silakan diperhatikan dulu, dibaca, dipahami. Baik, sudah. Kalau sudah dibaca, dipahami, kita lihat pertanyaannya. Siapa yang menjadi pewawancara? Nah, yang menjadi pewawancara ini dilihat, ya. Ini Sinta Nurliah. Berarti jawabannya ini D. Yang menjadi pewawancara. Kekeringan merupakan jawaban pertanyaan yang dijawab oleh siapa ini kekeringan? Nah, Bibi, ya. Jawabannya yang dijawab oleh Bibi. Nah, baik, informasi yang didapat dari laporan hasil wawancara tersebut, dan kita perhatikan ini tentang pertanyaannya, bencana apa saja yang timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Jawabannya ada yang banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan. Nah, ini jawabannya ini bencana yang ditimbulkan jika manusia merusak lingkungan. Jadi kita menggali informasi dari orang-orang apa bencana yang ditimbulkan jika kita merusak lingkungan. Itu tadi hasilnya, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini masih tentang laporan hasil wawancara. Silakan dibaca, dipahami. Ini pertanyaannya kosong. Yang melakukan wawancara ini Budi Indrawan. Nah, ini narasumbernya guru, ayah, dan kakak. Nah, ini jawaban-jawabannya, ini silakan diperhatikan. Kemudian lihat ini pertanyaannya. Apakah pertanyaannya sesuai dengan jawaban wawancara di atas nih? Menggunakan listrik seperlunya, matikan televisi. Nah, ini pertanyaannya apa? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menghemat energi? Siapa yang membuat laporan wawancara tersebut? Nah, ini Budi Indrawan, ya. Jawabannya A. Baik, jawaban ayah berdasarkan hasil wawancara di atas. Coba kita lihat ayah. Ini mematikan televisi jika tidak ditonton. Nah, ini jawabannya, ya.
Nah, kesimpulan yang tepat untuk hasil wawancara tersebut, nah ini ya yang tadi ini kesimpulannya apa? Nah, kita lihat, nah ini ya. Jawabannya C. Cara yang dilakukan untuk menghemat energi listrik diantaranya menggunakan listrik seperlunya, mematikan televisi jika tidak ditonton, dan menggunakan lampu yang tidak terang pada waktu tidur. Ini didapat dari jawaban-jawaban narasumber berdasarkan pertanyaan tadi. Baik, kita nomor 18 lanjut. Bu Ami telah diwawancara dan jawaban yang diberikan adalah membuang sampah pada tempatnya. Maka pertanyaan yang diajukan sesuai dengan jawaban tersebut adalah, nah ini ya, bagaimana cara yang dilakukan sekitar tempat tinggal ibu untuk mencegah terjadinya banjir? Ini jawabannya, ini pertanyaannya ini yang A ya. Nah, ini kebakaran hutan, kekurangan air, gunung meletus, tidak nyambung dengan pertanyaan ini ya, membuang sampah pada tempat. Jadi pertanyaan yang tepatnya, bagaimana cara yang dilakukan sekitar tempat tinggal ibu untuk mencegah terjadinya banjir. Baik, lanjut ke nomor 19. Apa yang harus kita lakukan jika sedang mewawancarai narasumber? Nah, kita sebagai pewawancara ya, apa yang mesti dilakukan? A. Bersikap sopan, B. Bersikap kasar, C. Bersikap tidak peduli, D. Bersikap acuh tak acuh. Ya jelas, kita harus sopan selama melakukan kegiatan wawancara. Jawabannya A ya. 20. Sebelum melakukan wawancara ada hal yang harus terlebih dahulu dipersiapkan, yaitu A. Jawaban narasumber, B. Tabel wawancara, C. Mengolah data, D. Menyajikan data. Ya kalau di awal-awal ya siapkan dulu daftar pertanyaannya atau tabel wawancara yang akan ditanyakan. Itulah. Baik, itu bagian ke-1 pilihan ganda. Nah, sekarang bagian kedua menjawab casing jawaban singkat. Baik, nomor 21, sebutkan 4 kewajiban warga negara. Nah, ini kewajiban warga negara ya. Yang pertama, membayar pajak misalnya. Yang kedua, menjaga lingkungan. Nah, kemudian 3, menjunjung tinggi hukum. Nah, kemudian mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini boleh ada yang lain silakan komen di bawah ya. Banyak itu kewajiban kita ya sebagai warga negara. Nah, sekarang nomor 22, sebutkan 4 hak sebagai, ini sebagai nulisnya salah ya, sebagai warga negara. Nah, sekarang ini haknya. Yang pertama, boleh mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, memeluk agama ya, itu hak kita ya. Kemudian hak kita mengeluarkan pendapat. Ini hak kita sebagai warga negara. Ada lagi yang lainnya, silakan komen di bawah. Ini jawabannya ini ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya nomor 23, jelaskan pengertian kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Nah, ini yang dapat diperbaharui itu yang tidak akan habis. Itu ya kekayaan alam ya, kekayaan alam yang tidak akan habis jika digunakan. Kenapa? Karena bisa dibuat kembali dalam waktu yang cepat atau bisa tumbuh ya seperti tanaman padi kan gitu, ketika sudah habis kita menanam kembali nanti bisa ada lagi gitu, seperti itu ya. Nah, ini contohnya dari kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Jadi artinya yang dapat diperbaharui itu yang bisa ada kembali dalam waktu yang cepat, jadi tidak akan pernah habis. Seperti makanan dari hewan, kalau sudah habis ya kita bisa dikembangbiakan hewan-hewannya itu tersebut. Beda dengan minyak bumi, ketika sudah habis di dalam perut bumi
maka adanya kembali itu juga memerlukan waktu jutaan tahun ya. Yang terbaik itu namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, ini energi alternatif itu pengganti yang murah, biasanya murah dan tidak akan habis. Nah, ini sebagai pengganti yang pokok, misalkan bensin diganti oleh energi alternatif berupa biodiesel seperti itu ya, atau dari bahan-bahan yang lainnya yang bisa sebagai pengganti. Contohnya perahu ya, di laut bisa menggunakan tenaga angin. Nah, angin itu sebagai energi alternatif, jadi tidak menggunakan mesin. Mesin kan bahan bakarnya bensin seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 25. Salah satu bentuk kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan dengan membentuk kelompok LMDH. Singkatan LMDH itu adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, ini LMDH itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ke soal berikutnya. Soal nomor 26. Ini pertanyaannya. Baik, siapa yang melakukan wawancara tersebut? Nah, ini dari sini ya. Jawabannya yang melakukan wawancara sebagai pewawancara ya. Dani. Jawabannya Dani. Kemudian nomor 27, pertanyaan yang diajukan berdasarkan hasil wawancara di atas adalah pertanyaan ini ya. Jadi bisa begini jawabannya: kegiatan gotong royong apa saja yang dilakukan di sekitar tempat tinggal ya. Jadi jawabannya bisa bermacam-macam. Ini jawaban gotong royong bersihkan selokan, gotong royong bersihkan jalan, gotong royong menanam pohon di hutan. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Kesimpulan hasil wawancara di atas adalah, nah kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, ini kesimpulannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 29. Laporan hasil wawancara tersebut berisi tentang, nah boleh ini lagi jawabannya sama ya. Kesimpulan dengan isinya boleh sama seperti ini. Kemudian nomor terakhir jawaban narasumber paman. Nah, ini jawaban narasumber paman, kita lihat paman jawabnya. Nah, ini gotong royong membersihkan jalan ya. Gotong royong membersihkan jalan. Ini jawabannya. Baik, ini sudah soal terakhir. Jadi sampai di sini dulu video kali ini, yaitu video pembahasan soal penilaian akhir tahun tema 9 bagian 1 yang terdiri dari muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, klik tanda like-nya, klik tanda loncengnya, dan share di akun medsos kalian semua agar bisa bersama-sama belajar dengan teman-teman yang lainnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.